Baik, pemirsa menyambut masa ramai perayaan Natal dan Tahun Baru, Taman Mini Indonesia Indah menggelar beragam event yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Kapan masyarakat bisa menikmati dan apa saja kira-kira ragam kegiatannya? Kami akan mengulasnya bersama Direktur Utama PT Bumi Visatanda, Pengelola TMII, Claudia Inki Riwang, dan juga SVP of Corporate Secretary InJourney. Ada Bapak Nukda Akadi. Selamat sore Bu Claudia, Pak Nukda. Sore. Selamat sore. Ya, dengan Herjuno Pak, Ibu di studio. Baik, saya ke Pak Nukda terlebih dahulu. Pak, kalau kita bicara InJourney, ini kan Indonesian Journey ya, sebagai holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata. Tentu kita tahu momentum libur Nataru ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu bagi industri pariwisata. Sebenarnya bagaimana InJourney menangkap peluang dan bagaimana strateginya Pak untuk menghadapi Nataru ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih banyak Mas. Ini tantangan yang luar biasa bagi InJourney ya, karena pergerakan wisatawan Nusantara ini meningkat cukup signifikan ya. Per Oktober kemarin itu meningkat 27,2%, di mana trafik penumpang mencapai 145 juta gitu kan. Nah, dan ini sudah barang tentu kami menangkap sebagai peluang, tapi kami juga harus mempersiapkan dengan baik ya, agar seluruh masyarakat yang memanfaatkan moda transportasi, khususnya yang melewati aset-aset InJourney Group ya, dalam hal ini adalah bandara-bandara di InJourney Group ya, dan destinasi pariwisata yang di bawah InJourney Group itu dapat berjalan dengan nyaman, aman, lancar, dan tanpa hambatan. Nah, sudah barang tentu kami mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, dari mulai persiapan fasilitas di bandara, kemudian di hotel, di destinasi pariwisata, termasuknya juga di Taman Mini Indonesia Indah. Salah satunya adalah kami membuat posko Natal dan Tahun Baru, ya, dan juga berkoordinasi dan juga berkolaborasi dengan para stakeholders. Sudah barang tentu kami meningkatkan kualitas dari pelayanan kami terhadap masyarakat. Ya, dan penyelenggaraan spesial event pergantian tahun, Mas, dan nanti mungkin Bu Claudia dalam hal ini salah satu aset InJourney Group, yaitu di Taman Mini Indonesia Indah, akan menyelenggarakan acara-acara yang menarik ya selama 12 hari ya Bu Claudia ya. Ya, 12 hari. Dan juga kolaborasi kami dengan para tenan untuk memberikan promo-promo ataupun diskon yang menarik. Seperti itu, Mas. Baik, saya ke TMI deh langsung ya, ke Ibu Claudia. Ini personally kalau bicara TMI ini sangat nostalgic Ibu untuk saya. Because I used to with my parents, my grandpa juga selalu ke Taman Mini dulu. Nah, kalau kita bicara tempat yang kita tahu sekarang sudah green, modern, inklusif, dan sangat anak muda ya. Tadi disebutkan banyak hal yang dipersiapkan untuk Nataru ini. Boleh dijelaskan tidak Bu sedikit kira-kira persiapan seperti apa untuk Nataru ini? Oke, jadi persiapannya itu kita di Nataru ini konsep besarnya adalah memang bergembira ria nih Pak. Jadi memang di pesta akhir tahun ini kita membuat semua pengunjung yang datang itu intinya gembira. Jadi ada dua konsep besar yang kita adakan. Pertama adalah yang sifatnya konser. Yang konser kekinian gitu ya, itu 12 hari berturut-turut konser gitu, yang musisi-musisinya juga luar biasa. Ada Algi Taher, ada Dikta, Disco Pantera, ada Okai, kemudian Hindia, Perunggu, Nadif, GJLS, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian di luar yang 12 hari konser ini, kita tapi tetap juga akan mendukung acara-acara festival-festival budaya. Jadi tetap akan ada wayang semalam suntuk gitu ya. Kemudian tari-tarian, ada festival-festival kuliner daerah ya, yang semuanya itu dibawa dari aslinya ya. Jadi ada pempek, ada durian, ada segala macam makanan-makanan lokal yang enak-enak gitu ya, itu juga diadakan di situ. Kemudian juga ada kita sebutnya festival skena, anak skena nih yang sekarang sedang tren gitu ya. Jadi art festival kita juga adakan gitu ya. Jadi ada fashion show, kemudian instalasi art gitu ya, contemporary art gallery yang membuat sesuatu yang sangat menarik gitu. Dan kemudian juga ada kita sebutnya crunchy festival, yaitu festival tadi yang festival makanan itu makanan-makanan tradisional dan makanan-makanan yang nostalgic gitu. Itu kira-kira seperti itu. Jadi memang dan
di luar itu juga tetap ada yang di dalam kemitraan kita ya, jadi Taman Burung, ada special show, Keongmas ada special show juga, ada Ganara Art juga ada special show gitu. Oke. Dan 12 hari ini Ibu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu? Mulainya hari ini. Oke. Jadi hari ini mulainya dibuka dengan Disco Pantera nanti jam 4.30. Oh hari ini sekarang nih jam 4.30. Kemudian akan selesai tanggal 2 Pak. Jadi selesai tanggal 2 gitu. Jadi mulai dari hari ini. Mulai hari ini ya. Sudah dimulai kegembiraan. Ya. Berarti dari hari ini masyarakat sudah bisa menikmati tadi yang TMI tawarkan ya Bu ya, dari kuliner, konser, dan tentunya ya banyak sekali atraksi di situ. Kalau saya kembali ke Pak Muda, Pak, kalau kita bicara mengenai in-journey, kita tahu tidak hanya TMI, ada Borobudur juga yang dikelola, Prambanan, Mandalika, Nusa Dua, Sarina juga. Kalau kita bicara objek-objek ini, ada persiapan khusus untuk nanti Pak Nataru ini seperti apa? Ya, baik. Persiapan khusus pasti bagi kami setiap event, setiap acara ya itu merupakan persiapan khusus bagi kami. Jadi kami melakukan persiapan-persiapan yang detail ya kan, yang detail yang terperinci gitu. Nah, sudah barang tentu di destinasi pariwisata kita yang lain seperti di Mandalika, kemudian di Borobudur, Prambanan dan lain sebagainya, mereka mengadakan acara-acara yang setiap tahun sebenarnya sudah ada gitu ya. Maksudnya setiap tahun pada setiap pergantian tahun baru atau apapun itu tuh kita selalu menyelenggarakan acara spesial seperti itu. Nah, persiapan-persiapan yang dilakukan bagi kami tidak ada yang tidak khusus, semuanya khusus dan spesial Mas. Jadi kami mengajak nih masyarakat semua untuk berbondong-bondong berwisata di Indonesia. Betul, liburan mending kita di dalam negeri ya Pak ya. Gitu Mas. Affordable ya, dekat juga kemana-mana, dan tentunya tadi kita juga bisa devisa juga kembali ke kita, UMKM juga bisa hidup kembali seperti itu ya. Baik. Betul. Baik. Spesifik yang di TWC sendiri Mas, yang di Candi Prambanan ada artis Cilaun Seven tuh yang akan tampil di sana. Ada beberapa artis Jikustik juga yang di sana yang akan tampil di Candi Prambanan. Pokoknya di tanggal-tanggal minggu-minggu ini ya Pak ya? Di malam tahun barunya kalau nggak salah. Menarik. Saya jadi bingung nih Pak, mau kemana nih? Ke TMI apa ke Prambanan? Oke, nah kembali ke Bu Claudia, bahwa kita bicara mengenai tadi 12 hari dan konsepnya. Yang menarik juga ya kalau kita lihat Taman Mini tuh, saya tenggat sudah sempat berkunjung ketika wajah baru ini, sempat jogging juga pagi-pagi. Memang luar biasa, nyaman sekali dan modern sekali. Yang menarik juga dancing fountain ya, Bu Claudia ya. Betul. Is there something special untuk occasion ini? Oh ada dong, ada yang spesial. Jadi kita bikin special show untuk siang. Jadi kita desain satu koreo yang mana ini bisa dinikmati siang. Jadi air mancur menarinya sampai 5 kali gitu ya. Jadi yang 3 itu kita nikmati siang, yang 2-nya tapi malam ya. Nah yang malamnya itu selain show yang reguler, tapi tentunya nanti akan ada lebih banyak gimmick-gimmicknya lah gitu ya pada saat itu. Terutama nanti menjelang tanggal-tanggal pergantian tahun ya, itu tentunya akan ada beberapa gimmick-gimmick yang seru banget sih gitu ya. Di dancing fountain-nya itu sendiri. Baik, kalau tiket Bu gimana sih Bu Claudia? Ada perbedaan atau seperti apa? Tiket nih. Jadi tiket selama high season itu harganya 50.000 ya untuk tiket masuk, dan untuk tiket konsernya itu 30.000. Dan ada yang memang ada yang 70.000 ketika tanggal 31, Masih 25 sangat dan affordable dong 25, ya. Affordable, tapi kalau belinya melalui website itu pun diskon lagi. Gitu. Jadi kalau belinya di di website itu akan diskon lagi. Jadi tiket itu hanya 65.000 udah nonton konser sama tiket masuk. Itu jadi kan murah banget gitu ya. Kemudian juga kalau yang hari spesial itu jadinya 100.000 udah sama tiket masuk juga gitu. Jadi ini sih memang akan jadi pilihan yang sangat menarik karena sangat terjangkau jadinya. Ya, dan kalau malah 80.000 malah. Jadi 65.000 dan 80.000 itu sudah sama tiket masuk dan tiket konser. Baik. Kalau tiket masuknya saja 50.000. Oke, sangat
terjangkau. Jadi kalau keluarga, iya, apalagi Taman Mini ini sangat family ya Bu ya, sangat destinasi keluarga banget. Jadi sayang sekali kalau tidak dilewatkan bersama-sama. Nah, saya ke Pak Nugda lagi, Pak. Kalau kita bicara affordable ya, jelas ketika kita traveling di dalam negeri, pasti harganya lebih terjangkau daripada kita keluar negeri. Nah, untuk kalau Taman Mini tadi sudah disebutkan bahwa harganya seperti itu dan sangat bisa dijangkau banyak pihak. Kalau untuk beberapa destinasi lainnya, Pak, Candi Prambanan, Borobudur, adakah juga harga-harga khusus yang diterapkan jelang Nataru atau seperti apa? Silakan, Pak. Pasti, Mas. Untuk yang hotel saja kami ada diskon khusus ya, hingga 20% ya. Baik. Hotel yang di bawah pengelolaan member kami, yaitu Hotel Indonesia Natur. Itu satu. Yang kedua, perayaan di Mandalika itu malah justru gratis tuh, Mas. Di Mandalika kita ada namanya Festival Mandalika Seru. Di sana tanggal 31 Desember tadi yang di TWC, Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Suara Prambanan itu di tanggal 31 juga menghadirkan si On Seven dan kawan-kawan ya. Yang di Mandalika gratis tuh festivalnya, dan juga kemudian banyak sekali gimmick-gimmick ya di sana yang surprise bagi pengunjung yang akan join di salah satu destinasi pariwisata kami di Taman Mini. Pastinya Bu Claudia sudah menyiapkan surprise buat para pengunjung ya kan, di Mandalika juga, kemudian di Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, dan di Sarinah juga. Di Sarinah itu program diskon dan juga lucky draw juga akan ada di sana. Ya, ada Christmas performance oleh artis Mohede, Novelia, Regina Ivanova dan lain sebagainya. Itu dari mulai tanggal 21 Desember gitu, dan ada namanya Malam Muda Mudi Sarinah. Itu di tanggal 21 Desember. Nah, ini Sarinah juga salah satu ikon ini ya, ikon Indonesia lah kalau kita sebut ya, karena bukan hanya Jakarta tapi Indonesia nih. Sarinah ini sebagai ikon bangunan yang ikonik di Indonesia. Juga menyelenggarakan acara yang menarik nanti. Kalau yang ada di pusat ya Pak ya, bisa ke Sarinah ya. Ya. Iya, betul. Benar. Apalagi saya saat ini, karena kantor saya one slide away ini dari Sarinah. Terima kasih loh Pak atas infonya. Nah, kalau di Bali Pak, saya dengar Nusa Dua ya, atau seperti apa? Iya, Nusa Dua sendiri juga sebenarnya begini. Di sana kami ada tenan-tenan ya, Mas. Ya, ada tenan-tenan yang masing-masing memiliki program yang menarik. Nah, informasi lengkapnya sebenarnya bisa diakses nanti di Instagram InJourney ya, injourney.id. Injourney.id bisa diakses di sana. Semua informasi mengenai program Nataru dari InJourney Group ada di sana semua. Jadi gampang. Cara informasinya. Baik, Pak Nugda dan juga Bu Claudia, kita jeda dulu. Ini perbincangan yang sangat refreshing di tengah macam-macam yang kita hadapi jelang 2024. Ini menarik sekali, kayak lebih menarik ini daripada yang lain. Kita jeda dulu ya, Bu Claudia, Pak Nugda. Dan pemirsa tetap bersama kami di Sindo Sore. Kembali bersama kami di Sindo Sore, dan kami masih bersama Direktur Utama PT Bumi Visatanda, pengelola TMI, Claudia Ingki Riwang, dan juga SVP of Corporate Secretary InJourney, Nugda Kadi. Kembali Bu Claudia, Pak Nugda. Ya, terima kasih masih bergabung bersama kami. Saya ke Bu Claudia terlebih dahulu. Bu, kalau kita bicara jam operasional, juga fasilitas penunjang untuk pengunjung, adakah hal-hal yang harus pengunjung pahami biar nanti juga sama-sama nyaman ketika berkunjung di TMI? Baik, jadi kalau pada dasarnya pintu gate kita buka dari jam 6 Pak. Jadi yang mau berolahraga, mau naik sepeda, lari dan sebagainya itu bisa dimulai dari jam 6. Nah, tapi memang beberapa kegiatan baru dimulai jam 8. Jadi Anjungan buka jam 8, museum buka jam 8 gitu ya. Tapi kalau jam 6 pintu udah bisa dibuka nih kalau yang suka olahraga dan ini ya, aktivitas-aktivitas lainnya. Kemudian tutupnya itu jam 9. Kemudian juga beberapa hari itu sampai di jam 2, jadi tanggal 31 Desember itu sampai jam 2, beberapa hari jam 9 atau jam 10. Itu Sabtu Minggu jam 10 dan beberapa hari jam 9. Jadi kita jam operasionalnya panjang. Kemudian fasilitas-fasilitas lainnya adalah kita menambahkan
angkutan keliling nih, kita sebutnya angling gitu ya, karena kan di dalam udah nggak boleh bawa mobil. Betul, ya, jadi harus pakai angling nih sebutnya nih gitu ya. Nah anglingnya ini jadi lebih banyak gitu ya, dan rutenya jadi lebih banyak, jadi benar-benar pengunjung akan nyaman. Yang seneng jalan kaki dia bisa menikmati jalan dari satu anjungan ke anjungan lain, tapi yang nggak seneng jalan kaki bisa menikmati melalui angling. Jadi naik angling, nanti turun lagi, kemudian melihat dancing fountain, naik lagi, turun lagi ke tempat makanan, naik lagi dan sebagainya gitu ya. Jadi anglingnya kita tambahkan hampir 50% lebih banyak gitu ya. Jadi pasti akan memenuhi. Dan kemudian fasilitas-fasilitas lainnya tentunya yang kami persiapkan. Baik. Seperti tentunya kayak klinik dan sebagainya ya, itu tetap ada ya. Dan satu lagi juga kita tambahkan taman-taman piknik gitu, karena kita tahu kan kalau teman ini gitu ya, atau keluarga makan bareng piknik gitu ya. Ya kan? Saya Nah, punya itu loh kita Bu fotonya masih sama keluarga makan bareng di Anjungan Toraja something. Nah itu kan nggak bisa diulang lagi tuh Pak. Diulang lagi, tapi sekarang taman pikniknya jadi lebih bagus gitu ya, di Taman Melati. Di beberapa taman yang memang udah kita siapkan jadi lebih indah. Di Art Garden juga kita bikin taman piknik. Jadi backgroundnya art gitu ya, jadi lebih cakep lah gitu, kira-kira seperti itu. Oke, jadi dan masih tetap boleh bawa makanan dari rumah kalau mau piknik. Boleh ya. Boleh. Baik, saya ke Pak Nugda lagi Pak. Kalau bicara selain tadi objek wisata, tempat-tempat yang tadi kita sebutkan, kita bicara bandara. Ini salah satu titik yang krusial ya, titik penting sebagai pintu masuk wisatawan. Kira-kira ada berapa potensi penumpang yang akan melalui bandara-bandara yang dikelola Injourney Group sendiri Pak? Sejauh ini seperti apa? Iya, jadi khusus untuk di Nataro ini kami perkirakan ada sekitar 7,6 juta penumpang lah ya yang akan melakukan penerbangan melalui bandara-bandara yang di dalam pengelolaan Injourney Group gitu. Untuk yang di bagian timur Indonesia, yaitu Angkasa Pura I, kira-kira ada 15 bandara, Mas. Sekitar 3,4 juta penumpang yang akan lewat di sana, dan juga untuk yang di daerah Indonesia bagian barat ya, itu sekitar 4 juta, jadi total 7,6 juta penumpang gitu. Nah dari jumlah total penerbangan ada lebih dari, total keduanya lebih dari sekitar 60-an ribu penerbangan gitu ya. Nah ini sudah barang tentu kami bersiap-siap untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang melalui moda transportasi udara selama libur Natal dan Tahun Baru 2023-2024, ya kan, tahun baru 2024. Jadi tidak hanya persiapan dari sisi infrastrukturnya, tapi juga kesiapan petugas di lapangan, Mas, sarana ya kan, as simple as, mohon maaf, restroom ya, toilet, ya betul. Kan? Itu sangat krusial tuh, tempat sholat ya kan, tempat beribadah. Kemudian juga kami pastikan juga food and beverage facility ya yang di bandara. Ini semua dalam kondisi prima, ya kan. Sudah tentu posko pengendalian transportasi udara, kesehatan, posko kesehatan dan lain sebagainya, dan juga petugas dari AOCC atau Airport Operation Control Center juga kami perkuat dan kami siagakan. Fasilitas keselamatan, keamanan, pelayanan dan kesehatan, pengaturan flow penumpang dan lain sebagainya, kami sangat detail mengenai hal ini, dan kami pastikan semua layanan kami dalam kondisi prima untuk menyambut libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Mas. Baik, saya pun sebenarnya kalau bicara traveling dan bandara baru saja memang dari beberapa daerah, dan ya Bali, Palembang tadi dan juga Soekarno-Hatta pastinya sudah sangat baik, Pak. Dan saya merasakan ruangan sholat, restroomnya juga sangat baik. Semoga nanti ini tetap kita jaga sampai Nataru ini ya Pak ya. Amin. Amin. Menarik. Dan kalau saya kembali ke Bu Claudia, Bu, kalau kita bicara pengunjung TMII, tentunya kan ketika momen-momen besar akan sangat berbeda seperti itu jumlahnya. Tahun ini di Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, targetnya seperti apa Bu? Berapa banyak kira-kira yang akan berkunjung ke Taman Mini? Kita sih kalau mengacu kepada sebelum-sebelumnya lah ya, kita berharap ada di sekitar total seluruh Nataru itu di 300 ribuan pengunjung Pak. Baik. Kita berharap ini memang ya
kita melihat dari animo masyarakat dan sebagainya gitu ya, kita berharap ada di sekitar 300 ribuan deh di Nataru 10 hari ini. Jadi ada 20 ribu, ada 40 ribu, kira-kira seperti itu. Tapi jangan khawatir karena Taman Mini 150 hektar, itu 20 ribu orang nggak kelihatan. Exactly. Oke. 20 ribu saya juga suka ngeliat nih mana orangnya gitu, karena banyak banget kan. Betul. Anjungan aja ada 34, museum ada 20, wahana ada 5 gitu ya, dan memang besar sekali sih. Di tempatnya Dancing Fountain aja udah berapa ribu. Gitu. Peaknya mungkin akan di malam pergantian tahun ya Bu Claudia ya? Ya, dari tahun ke tahun memang Taman Mini menjadi destinasi favorit untuk pergantian tahun. Karena memang nyaman, jadi ya memang destinasi favorit. Itu peaknya akan ada di situ. Gitu. Dan nanti karena itu buka sampai jam 2, ya ada wayang kulit juga semalam suntuk dan sebagainya. Jadi kita udah siapin untuk menghadapi pengunjung yang ingin bergembira. Biasanya Bu, kalau di malam tahun baru itu jumlahnya ada di angka berapa Bu Claudia? Bisa di 50 ribuan sih Pak. 50 ribu sampai 60 ribu pengunjung. Dan kita sudah menyiapkan semuanya ya Bu ya? Infrastruktur, fasilitas tadi. Kesiapannya semua, toilet, dan kemudian juga sampai makanan juga dihitung juga sih. Jadi memang jumlah makanan yang akan, yang mungkin pada suka beli gitu ya. Jadi karena lagi gembira kan senang juga jajan gitu. Ya, jadi kemudian semuanya kita udah siapkan untuk kapasitas yang besar sekali. Amin. Semoga nanti ya siapapun yang berkunjung ke destinasi khususnya tadi TMI makin nyaman dan makin tadi paham bahwa harus kemana, kalau butuh bantuan, tadi toiletnya segala macam. Semuanya sudah dipersiapkan dengan baik ya Bu Claudia ya. Saya mungkin ke Pak Nugda. Pak, kalau kita bicara ini TMI dan juga kawasan lain atau objek-objek lain yang memang menjadi bagian dari holding BUMN ekosistem aviasi dan pariwisata InJourney ini. Kira-kira apa Pak harapannya InJourney untuk periode Nataru kali ini dan bagaimana sebenarnya kita bicara dampak ekonomi yang InJourney bisa berikan bagi masyarakat di sekitar objek tersebut? Iya, baik Mas. Tadi disampaikan sama Bu Claudia ya, untuk yang Taman Mini saja bisa menyedot pengunjung hingga 50 ribu dalam satu malam ya. Dan ini economic impact yang dihasilkan dari penyelenggaraan acara tersebut sudah sangat luar biasa gitu. Tapi kalau kita melihat dari keseluruhan program pariwisata yang diinisiasi oleh InJourney Group ya, Mas, yang diinisiasi oleh InJourney Group, ada beberapa event-event yang sudah kita selenggarakan, diantaranya yang berskala internasional ya, MotoGP, kemudian F1 H2O Powerboat, kemudian Aquabike 2-3 minggu lalu di Toba ya. Itu kami sangat percaya dan yakin dan optimis bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Ya, nah dampak ekonomi yang diberikan juga sangat luas nih. Bercermin dari beberapa event internasional yang sudah kita selenggarakan beberapa waktu yang lalu ya, MotoGP itu memberikan dampak ekonomi hingga hampir 5 triliun Mas, 4,6 something triliun. Kemudian yang powerboat, F1 powerboat di Danau Toba awal tahun ini 2023 lalu di bulan Februari itu sekitar 1,7 triliun. Nah, kami masih menunggu juga laporan untuk yang dampak ekonomi event Aquabike World Championship yang diselenggarakan di 4 kabupaten di Toba beberapa waktu yang lalu. Nah, kami terus terang sebagai BUMN pariwisata dan pendukung memiliki komitmen untuk menghadirkan event dan atraksi menarik di sejumlah destinasi pariwisata di bawah kelolaan InJourney Group dan juga di destinasi pariwisata lainnya sesuai dengan amanah dari pemerintah sehingga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk bisa berwisata ya di Indonesia dan juga spesifik untuk malam tahun baru nanti menikmati tahun baru di Indonesia begitu. Dan hal ini juga sekaligus kami berharap bisa mendorong agar masyarakat tetap militan gitu untuk memilih destinasi pariwisata di dalam negeri dan memberikan dampak ekonomi yang besar dan luas bagi masyarakat. Oke, baik. Saya ke Bu Claudia. Terakhir Bu Claudia, sebelum kita tutup, apa yang ingin disampaikan agar masyarakat yang tadi punya plan ke TMI, apa yang harus do and don'ts-nya seperti apa? Oke, kami sih sarankan agar menggunakan transportasi umum karena transportasi umum sangat-sangat nyaman kalau ke Taman Mini, jadi bisa naik LRT dan ada feeder gratis dari LRT sampai ke Taman Mini. Jadi tinggal duduk gitu ya, feedernya gratis. Nah, kemudian yang kedua tentunya persiapkan segalanya lah ya. Jadi memang
karena akan jalan ya, banyak jalan jadi kayak baju yang nyaman, sepatu yang nyaman gitu ya, agar bisa menikmati 150 hektar dengan penuh kenyamanan ini gitu ya. Gitu. Bu Claudia, Pak Ngudah, ya kalau saya sama teman-teman sekarang mau ke Taman Mini, gimana ya tanggung jawab loh, ini udah nggak sabar ke Taman Mini dan tadi pengen ke Mandalika ya. Aduh, ini obrolannya harus punya pertanggungjawaban. Bercanda. Ibu dan juga Bapak, sebelum kita tutup boleh nggak saya pantun dikit? Oh, silakan. Nah, tapi bilang cakep ya. Oke. Bawa tas belanja ke TMII. Cakep. Oke, jangan lupa bawa keripik. Cakep. Bertamasya ke dalam negeri. Pastinya lebih asik. Terima kasih Bu Claudia, Direktur Utama PT Bumi Wisata dan Pengelola TMI, dan juga Pak Nuhda Ahkadi, SPV of Corporate Secretary in Journey. Senang sekali berbincang, semoga kita punya waktu dan kesempatan lainnya. Sehat-sehat untuk kita semua. Amin.